jika saudara seiman hidup dalam persatuan. Dan mari Amen. pagi hari ini bersama-sama kita bawa kabar damai sejahtera dan sukacita itu. Yesus Kristus Tuhan telah lahir bagi kita. Haleluya! Havenu shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem. Havenu shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem. Damai sejahtera itu telah datang bagi kita semua. Dan mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Havenu shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem. Havenu shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem. Havenu shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem. Havenu shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem, shalom, shalom aleichem. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kita semua hidup rukun bersama. Berkatnya akan dicurahkan bagi engkau dan aku. Mari mulai hari bersama. Kita memuliakan namanya. Lai 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 lai. Ku bawa berita sejahtera, damai damai telah datang. Ku bawa berita sejahtera, damai damai bagimu, damai damai bagimu. Ku bawa berita sejahtera, damai damai telah datang. Ku bawa berita sejahtera, damai damai bagimu, damai damai bagimu. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah
Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kita semua hidup bersama. Berkat dicurahkan bagi engkau dan aku, mari melayani bersama. Kita memuliakan namanya, lelai semua. Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Amen. Dan biarlah kita senantiasa tetap terus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Biar damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengalir. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang kau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu. Kami rasakan, bersama dan keagungan. Sekali lagi, bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhan. Hentikan sejuk, hentikan
bersyukur Tuhan atas apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan kami percaya Tuhan, kami senantiasa memiliki damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pagi hari ini kami mau lebih lagi untuk memasyurkan nama Tuhan. Menyanyikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mari Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau yang mengambil alih pucuk pimpinan dari pelayanan kami. Engkau yang mengambil alih pucuk pimpinan dari ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi kami semuanya. Kami yang melayani maupun jemaat Tuhan yang dilayani, semuanya diurapi oleh Tuhan. Dan kami bersama-sama, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati akan hadirat-Mu. Dan kami bersama-sama boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap roh-roh yang tidak mau memuliakan Tuhan, setiap roh-roh penguasa-penguasa di udara, roh-roh orang kuat yang menguasai tempat ini, saat ini kami bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ikat, patahkan, hancurkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Engkau curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi di dalam memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan, saya rindu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh saling berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Dan mari kita Selamat mengucapkan Natal. Puji Tuhan. lewat ucapan kita yang memberkati, Tuhan itu baik, Tuhan dahsyat dan Tuhan luar biasa. Baik. Kasih Tuhan sungguh tidak pernah berkesudahan bagi kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Tuhan telah datang bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mari bersama-sama kita merekatkan Tuhan kita. Tuhan
selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kasih karyamu dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan korban syukur lewat persembahan. Sebelumnya mari sucikan dan kuduskan segala keberadaan hidup kami, agar kami layak untuk memberi. Dan tangan-tangannya Tuhan memberi, mari berkati berlipat kali ganda, sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejemput jemaat Tuhan untuk semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita percaya bahwa dunia menawarkan damai sejahtera juga, tapi kita tahu damai sejahtera sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Satu pun dapat menghibur
Yesus, jawaban hidupku. Lagi bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam gelap kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Sekali lagi nyatakan dengan iman, katakan bersama Dia. Bersama Dia, hatiku kami bersyukur Tuhan. Walau damai sejahtera kami, akan kami damai sejahtera yang bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Sekali lagi katakan hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Benar ya Tuhan, hanya Engkau adalah jawaban bagi hidup kami. Amin. Kau satu-satunya Allah bagi kami ya Tuhan. Amin. Terpujilah nama Bapa, terimalah segala pujian pengagungan kami pagi hari ini. Kalian semuanya boleh menyenangkan akan Tuhan. Dan mari sempurnakan lebih lagi, sehingga semakin hari kami semakin memberi yang terbaik bagi Engkau. Amin. Terpujilah namamu Bapa, dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu. Sebelumnya mari sucikan dan kuduskan segala keberadaan hidup kami, agar kami layak mendengar akan firman-Mu. Amin. Dan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Mari Bapa memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Amin. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami lewat hamba-Mu saat ini. Amin. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga, roh bernama tak bernama yang coba-coba mengganggu sepanjang pemberitaan firman-Mu disampaikan, dalam bentuk apapun juga lewat apapun, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Saya akan berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua pagi hari ini, dan kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan pada kita untuk kembali dalam tahun 2013 boleh menikmati hari Natal. Dari tahun ke tahun, setiap Natal punya nuansa atau suasana tersendiri yang sangat mengobok-ngobok perasaan setiap orang. Kenapa? Karena setiap hari Natal, bahkan jauh sebelumnya hari ini atau tanggal hari ini, dari sejak awal Desember di seluruh dunia, di seluruh kota sampai di desa-desa, mulai ada nuansa Natal. Bahkan jauh sebelumnya seringkali beberapa siaran sudah juga melantunkan lagu Natal. Dan saya sangat terkejut ketika bulan Agustus yang lalu saya menghadiri wisuda dari Gloria. Kami tiba di Australia di Melbourne, dan sebelum turun dari pesawat, justru di pesawat itu lagu Natal. Kami saling berpandangan, pikir, oh, ini baru bulan Agustus, kok kenapa pesawat ini justru menyambut kami tiba dengan lagu Natal. Nah, saudara,
Saya yakin pengalaman kita dari sejak kecil, apalagi bagi mereka yang sudah dari sejak sekolah minggu atau sudah dari masa kecil sudah menikmati sekolah minggu, sudah mulai menikmati suasana-suasana Natal itu. Kemudian perasaan Natal itu berubah ketika dia jadi remaja, ada perasaan tersendiri. Ketika dia kaum muda ada perasaan tersendiri. Ketika dia sudah menjadi dewasa juga punya suasana tersendiri. Terlebih mereka yang sudah berumah tangga, sudah jadi ayah dan sudah jadi ibu, juga punya suasana tersendiri pada saat Natal itu tiba. Tentu sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Tetapi apakah Natal itu hanya permainan perasaan? Tentu tidak. Karena Natal bukan hanya bagian daripada perasaan kita. Apakah itu menyenangkan, menjengkelkan, dan mungkin kita agak terkejut mengapa Natal menjengkelkan. Saudara tahu, hampir di semua kegiatan Natal selalu bukan hanya suasana yang menyenangkan, sukacita seperti yang kita saksikan, tetapi adalah kesempatan yang paling besar bagi si iblis untuk merusak segala sesuatunya. Lihatlah apa yang terjadi di banyak rumah tangga dan keluarga ketika Natal. Ada suasana yang mencekam, bukan sukacita. Sekalipun keluarga itu melantunkan lagu Natal pada saat ataupun juga dengan audio yang ada di rumahnya. Tetapi situasi kondisi tertentu yang tidak didengar oleh orang, yang tidak diketahui oleh tetangga, di dalam keluarga itu ada suasana yang mencekam, baik antara suami dan istri, baik antara orang tua dan anak-anak, dan antara anak-anak yang masih pemuda juga dan lain sebagainya. Nah inilah kemudian kita melihat, ya kalau sebuah film diputar, kita tidak pernah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, karena bahwa sesungguhnya ketika suatu adegan di shooting itu banyak yang diulang-ulang, cut, dan yang di-cut ini dibuang, tidak dipakai. Tapi seringkali pada akhir cerita film semua yang di-cut itu dimunculkan. Nah saudara, ini juga sama yang sering terjadi. Kalau kita menghadiri ibadah Natal, yang kita saksikan hanya apa yang ada di depan, dan juga di antara kita bersama dengan segala penampilan kita masing-masing. Tetapi hampir di setiap kegiatan Natal, di situ ada di balik yang dikatakan damai, di situ ada pertikaian, di situ ada masalah, di situ ada perselisihan, di situ ada ketersinggungan, di situ ada macam-macam bisa terjadi. Apa yang terjadi? Saya kasih contoh. Ketika suatu kelompok anak muda mulai mengembangkan kreasinya, kemudian mereka menampilkan berbagai, saya kasih contoh saja, pohon ini mulai dihias, dan setiap kali kita masuk dalam ibadah Natal, masing-masing tempat ibadah Natal beda-beda desain pohonnya. Kemudian apa yang terjadi? Seorang anak muda memanjat, sudah capek ini memanjat, tapi karena kondisinya tertentu tidak dia bisa capek, tiba-tiba hiasan yang sangat mahal itu. Kenapa hiasan yang sangat mahal itu taruh di atas? Supaya kelihatan semua. Tidak mungkin ditaruh bawah pohon. Ternyata hiasan ini apa yang dibuat dari kaca dan terlepas dari tangannya, dan jatuhlah hiasan itu, pecah. Terjadi. Yang satu berkata nggak ganti. Dan inilah yang biasa terjadi. Apalagi yang terjadi di rumah, di ibu-ibu. Apalagi yang terjadi di dapur para orang-orang yang merayakan Natal. Juga pertengkaran ada di sana. Karena anak-anak disuruh bantu orang tua jaga itu yang sedang dikasih masuk di oven. Betul, memang ada yang sudah canggih, dia pakai alarm, tinggal cabut, selesai, mati sendiri. Tetapi orang yang mau dengan resep kuno, dia tidak mau memakai alat canggih. Dia mau oven asli, di atas bara api, di bawah kayu api. Dan begitu dibakar kue ini,
Ternyata yang disuruh jaga, dia mengantuk. Kenapa mengantuk? Karena sepanjang malam Natal dia tidak tidur. Ternyata kue lupa dicabut, lupa dikeluarkan dari oven. Kue keluar bukan Black Forest, memang black asli. Karena sudah hangus. Banyaknya kesempatan yang bisa diterobos oleh iblis pada saat Natal. Itu yang terjadi di mana-mana, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara mengalaminya juga di rumah atau di mana, atau dalam pelayanan ataupun juga di mana. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Natal tidak boleh mengobok-ngobok perasaan kita. Natal iblis tidak boleh mengambil kesempatan untuk mencuri damai sejahtera yang telah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Nanti kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi, dikatakan pada saat ini bahwa tema Natal kita, mari kita baca sama-sama. Sambutlah, baca. Sambutlah, Raja Damai telah datang. Saudara tahu, setiap ibadah gereja-gereja kita harus akui tidak semaksimal kalau ada acara Natal. Itu juga saya jadi aneh. Kenapa? Mulai dari sekolah minggu diusahakan maksimal. Orang tua yang belum pernah bawa anaknya ke sekolah minggu ataupun juga cuma titip dan lain sebagainya, kali ini dia usahakan. Anak-anak remaja berusaha dengan segala macam cara bagaimana menyambut Natal. Anak-anak muda juga membuat acara-acara menarik pada hari Natal. Kemudian kelompok-kelompok lain, entah kaum ibu atau kaum bapak atau diakonia, juga mengadakan perkunjungan ke panti-panti asuhan untuk menyatakan kasih dan salah satu bagian dari aktivitas Natal. Paduan suara dan lain sebagainya. Seolah-olah setiap orang berusaha menyambut dan mengekspresikan bagaimana ia menyambut Yesus Kristus itu. Apakah itu salah? Tidak salah, bahkan seharusnya demikian. Yang disayangkan itu, kenapa nanti setahun sekali? Mengapa setahun sekali kita maksimal kepada Tuhan? Mengapa setahun sekali kita maksimal di dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Nah, saudara, mari kita renungkan. Kalau memang ini kemudian menjadi kebiasaan hidup kita dalam bersikap kepada Tuhan, ini bahaya. Kenapa bahaya? Mari kita renungkan apa yang terjadi ketika 2000 tahun yang lalu Yesus datang. Jauh sebelum itu telah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5. Mari kita baca. Yesaya 9 ayat 5. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, lanjut. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Ulangi. Raja damai. Saudara, kata raja damai ini bukan berarti
Nama dari raja itu damai, tetapi ia benar-benar adalah raja damai. Baik, mari kita renungkan. Satu ayat kita baca dan kita akan mengadakan perbandingan. Lukas. Matius pasal 2. Matius pasal 2. Sudah dapat? Matius pasal yang kedua, kita akan baca bersama-sama pada ayat yang ke-14. Minta maaf, betul, Lukas pasal 2, bukan Matius pasal 2. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Kita akan bandingkan dengan Yesaya ini. Dan kita akan melihat bagaimana umat Tuhan menyambut Raja Damai. Ayat 13 dan ayat 14 kita baca sama-sama. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Baik, sekarang kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jauh sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Yesaya. Menjelang kelahiran Kristus, ahli Taurat, imam-imam bukan tidak tahu, mereka tahu. Karena mereka ahli kitab, mereka tahu Yesaya. Apa kata Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Tetapi apa yang kita baca di dalam Alkitab, sekalipun mereka tahu, mereka tidak mengajarkan, mereka tidak menyampaikan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan siap menyambut Raja Damai yang akan datang dan yang telah datang. Kenapa saya katakan akan datang? Sebab jauh sebelum Yesus lahir, mereka sudah tahu. Kenapa saya katakan telah datang? Sebab ketika Yesus datang dan sudah lahir, orang Majus datang kepada Herodes bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Herodes terkejut dan dia memanggil ahli-ahli kitab untuk memeriksa apakah benar ada raja yang baru lahir. Dan para ahli kitab membuka kitab itu dan membaca ayat ini, dan ternyata mereka bahwa benar Kristus telah, Mesias telah lahir. Tetapi apa yang terjadi? Kita semua tahu kisah-kisah Natal yang sering berulang-ulang dipentaskan di atas podium panggung gereja ataupun di tempat-tempat di mana itu dikomunikasikan kepada umat Tuhan, bahwa sekalipun mereka tahu dan juga yang tidak tahu, tidak ada satupun yang siap untuk menyambut Sang Raja yang telah datang. Tidak ada. Itu sebabnya semua orang percaya tahu kisah Natal itu. Ya ditolak, tidak ada tempat, tidak ada penginapan. Terakhir hanya ada kandang untuk Maria melahirkan. Maka lahirlah Yesus di kandang itu dan dibaringkan
di dalam palungan. Bukan baby box, tetapi di dalam palungan tempat makanan ternak. Disitulah Raja itu lahir. Disitulah Yesus Kristus lahir. Tidak ada yang siap menyambutnya. Setiap Natal kita berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mengekspresikan bagaimana kita menyambut Kristus dalam berbagai bentuknya. Jangankan di ruangan ini, kalau saya berkunjung ke rumah-rumah saudara, pasti bentuknya juga sedikit lain daripada hari-hari biasa. Apalagi kita masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dan beberapa budaya yang sama, di rumah tidak pernah kosong. Selalu ada sesuatu di atas meja. Di situ ada kue toples jejer. Di dekat kulkas di situ ada minuman kaleng, minuman botol. Buka kulkas full, tinggal mau pilih apa yang ada. Pertanyaannya, saudara dan saya siapkan itu buat siapa? Kemudian orang-orang yang kita anggap akrab, ada hubungan tertentu, atau kita hormati, atau sebagai orang tua, ya puji Tuhan kita antarkan sesuatu kepadanya. Dan di situ ada kartu. Banyak sekali keranjang di kantor dan di rumah. Selamat Hari Natal. Sesungguhnya itu buat siapa? Semua yang ada di meja itu, dengan segala apa yang kita sudah siapkan, semua untuk tamu. Ya kan? Nah, itulah orang mengekspresikan sambutannya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Damai ini bentuknya bukan hal-hal lahiriah. Apa yang dikatakan damai yang dibawa oleh Kristus bukan bentuk lahiriah. Saudara tahu kenapa disebut Raja Damai? Banyak orang hanya berpikir Raja Damai, kalau kita butuh damai berarti ada yang tidak aman. Kalau kita butuh damai berarti ada permusuhan. Kalau kita butuh damai berarti ada peperangan. Seperti yang sering terjadi untuk menghormati hari Natal, makan negara-negara yang bertikai berhenti berperang sebentar, ada gencatan senjata, selesai Natal baru di sana lagi baru bunuh lagi. Itu yang terjadi di dunia. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan Raja Damai. Yang dikatakan Raja Damai adalah perlu kita pahami dan sadari bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Hanya satu-satunya jalan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah adalah pengorbanan Isa Al-Masih Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah menebus setiap orang yang berdosa. Dan barang siapa yang percaya kepadanya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepadanya diberikan hidup yang kekal di akhirat. Dan di dunia ada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena yang membuat orang kehilangan damai sejahtera adalah ketika mereka belum berdamai dengan Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran ini. Jadi bukan bentuk-bentuk lahiriah. Semua bentuk lahiriah itu adalah pemahaman dangkal yang dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Mari kita merenungkan sejenak. Begitu banyak orang mengkategorikan atau mengidentikan damai sejahtera itu menurut pemahamannya sendiri.
Dia berpikir bahwa damai sejahtera itu hanya sejenak, adalah kesenangan sejenak oleh karena sesuatu dan lain hal yang berbentuk materi, atau yang berbentuk benda, atau yang berbentuk posisi kedudukan, atau yang berbentuk kehormatan dunia. Tidak. Kalau kita merenungkan apa yang pernah kita dengar, yang kita lihat, ataupun yang kita baca dari orang-orang yang ternama, dari orang-orang yang terkenal, maka setiap mereka ini mempunyai pengalaman-pengalaman tersendiri tentang apa itu damai. Pada satu saat sebuah televisi rohani menayangkan suatu wawancara dengan mantan bintang film panas, tetapi laki-laki. Jadi seorang bintang film ini adalah selalu melakukan peranan film-film panas. Saudara sudah tahu kalau film-film panas itu kita sudah pasti ngerti apa itu hot. Kemudian dia tadinya tidak punya apa-apa dan kemudian menanjak oleh karena ini, dan luar biasa. Mulai dari hanya tidak punya apa-apa, kemudian pernah menyanyi di bar, kemudian orang yang mendengar itu mengajaknya untuk rekaman, kemudian dari situ dia kemudian menuju kepada film, dan apa yang terjadi? Semakin kaya, semakin kaya, semakin terkenal, semakin kaya, semakin terkenal. Dan apa yang itu bintang film Indonesia. Tentu tidak perlu saya sebutkan namanya sebagai kode etik. Dan apa terjadi, saudara? Pada puncak ketenarannya itulah dia menyangka bahwa berbagai bentuk apa yang dia kerjakan, apa yang dinikmati itu sebagai sesuatu yang memuaskan, sebagai damai sejahtera yang mengisi dan dia boleh nikmati. Ternyata tidak ada apa-apa. Singkat cerita, malah itu jadi tekanan, sampai akhirnya ia terlibat narkoba, ia terlibat kehidupan bebas, ia terlibat sampai kepada overdosis, sampai kepada tingkat mau bunuh diri. Dan apa yang terjadi? Pada puncak ketenarannya terjadi krismon. Pada saat ternyata krismon atau krisis ekonomi yang melanda negeri kita itu adalah penolong baginya untuk jalan dia balik kepada Tuhan. Jadi semua ada hikmahnya. Karena pada saat dia sudah kondisi sudah mau bunuh diri, disitulah Tuhan menyatakan diri karena dia mau tahu apakah dan siapakah Tuhan itu. Dan saat itulah ia kemudian ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang menuntun dia, membimbing dia, mementor dia, sampai kemudian ia terima Yesus dan dia boleh menikmati damai itu memenuhi kehidupannya dan kemudian mengubah hidupnya. Tidak lama sesudah itu krismon terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara? Oleh karena krismon yang begitu rupa melanda negeri ini, maka perusahaan yang mengontrak dia tidak bisa melanjutkan dan bangkrut. Dan mulai saat itu dia kehilangan pekerjaan. Dia kehilangan segala-galanya. Tetapi itu menjadi jalan titik balik. Sebab kalau dia yang berhenti, mungkin ada sanksi kontrak. Tetapi karena perusahaan itu yang bangkrut sehingga ia tidak lagi dilanjutkan kontraknya sehingga dia bebas. Tuhan membuat begitu rupa sampai dia bisa bebas terlepas daripada kepalsuan hidup. Disitulah awal dia berbalik kepada Tuhan dan kemudian menyerahkan diri dan melayani Tuhan dan sekarang jadi hamba Tuhan. Perhatikan kisah ini. Kisah berikutnya, seorang motivator terkenal di negeri ini. Yang berasal dari keluarga yang tidak punya. Dari salah satu pulau. Dan di pulau itu masuk lagi di satu desa. Kemudian ia merantau ke Jakarta.
Kemudian ia jadi penjaga toko buku. Kemudian satu saat ketemu dengan seorang misionaris yang menawarkan dia kursus bahasa Inggris gratis. Ia ikut. Satu saat hamba Tuhan ini bertanya, apa yang engkau inginkan? Dia bilang dia mau sekolah. Dan misionaris ini mau tanya, kamu dari asal mana? Dia sebutkan pulaunya, dia sebutkan kotanya, dia sebutkan desanya. Saya mau ke tempatmu. Dan kemudian ia terkejut karena di desanya itu tidak punya listrik. Dan pergilah hamba Tuhan ini dan pergi ke sana dan melihat dan ketemu dengan berapa banyak bersaudara. Kemudian mereka semua disekolahkan. Bukan hanya sampai di SMA. Selanjutnya ia diberikan beasiswa sekian ribu dolar setiap bulan untuk lanjut di Australia. Yang tadi juga Australia, ini juga Australia. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Tetapi semua orang-orang kita, dia pergilah kuliah di sana. Kuliah di sana, tetapi karena kehidupan duniawi yang begitu kuat di sekitarnya, sementara ini hanyalah dari belakang gunung sana, kemudian berada di kota yang seperti yang luar biasa ini, godaan, dia terjerumus dalam kehidupan duniawi, bahkan kehidupan dosa. Dia terlibat dalam kehidupan bebas, dia terlibat di dalam narkoba, dan sampai pada akhirnya mau bunuh diri, sudah siap terjun di jembatan yang ada di Melbourne sana. Apa yang terjadi, saudara? Disitulah Tuhan menunjukkan dirinya, karena dia juga tantang Tuhan. Kalau memang kau ada, dan apa yang terjadi, Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi dan melayani dia, dan dia bertobat, dia kembali ke jalan Tuhan, dia ingat apa yang menjadi doa ibunya dan lain sebagainya, dan dia kemudian memulai titik balik, memulai dari nol. Dia mulai bekerja, kemudian balik ke Indonesia dan mulai merintis menjadi motivator, dan sekarang menjadi motivator yang sangat terkenal di negeri ini. Dan di situ dia dapat sesuatu ilham juga dari Tuhan, bahwa untuk memberikan satu kalimat motivator bukan hanya rangkaian kata-kata. Makanya dia pakai bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual, bukan hanya kemampuan fisik, tapi juga kemampuan spiritual, yaitu rohani, yaitu iman. Jadi buku motivatornya agak lain dengan motivator yang lain, karena di situ ada unsur iman yang mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatu. Saudara, itu kisah nyata yang belum lama. Belum lagi kita yang sudah usia, mengingat semua bintang-bintang film tersohor juga mereka menganggap bahwa damai sejahtera itu bentuknya adalah hal-hal duniawi. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak tahu apakah itu bahasa kamus atau bahasa interpretasi daripada banyak orang ketika berbicara tentang kesejahteraan karyawan, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan ibu-ibu. Kalau ada kata kesejahteraan, kemudian kita ingat PKK. Kalau ada kata kesejahteraan, selalu bentuknya sembako, bentuknya kebutuhan hari-hari, bentuknya benda, bentuknya material, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bicara soal kesejahteraan bentuk itu. Tetapi kita berbicara tentang atau belajar tentang apa yang dikatakan Raja Damai. Nah, sekarang saya ingin menantang saudara. Dua orang terkenal ini, dia menemukan Raja Damai setelah hancur lebih dulu. Pertanyaannya, apakah kita harus mengalami dulu kehancuran hidup baru ketemu Raja Damai? Ada satu kalimat yang berkata begini, kalau kita bisa sukses di masa muda, mengapa harus tunggu di masa tua?
Kalau kita bisa ketemu Raja Damai dan menerima Raja Damai saat sekarang ini juga, mengapa harus tunggu setelah kita hancur? Mengapa kita harus masuk dalam pengalaman pahit dan menemukan ternyata benda bukan damai, ternyata materi, posisi, kedudukan, kehormatan, apapun bentuknya, ternyata itu bukan bukan damai. Kenapa kita harus mengalami dulu kekecewaan? Mengapa kita harus mengalami dulu kesakitan? Kemudian kita ketemu Raja Damai. Raja Damai Yesus Kristus telah datang ke dunia. Sambutlah dia. Itu yang akan kita lakukan saat ini. Kenapa saudara? Sebab saudara tahu apa kata Alkitab. Alkitab berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Mari saya bacakan. Alkitab berkata di dalam firman Tuhan, Yesaya 48. Tadi kita sudah nyanyikan, tapi yang kita nyanyikan itu ayat 18. Yesaya 48. Tidak apa-apa, kita baca itu nyanyian. 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tapi bagaimana kalau kita tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan menjadi orang fasik? Ayat 22 di bawahnya. Sama-sama. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Dan itu sudah terbukti. Mereka menganggap bahwa damai sejahtera itu adalah kehormatan, kemuliaan duniawi, dan juga hal-hal materi. Tidak. Itu hanya bersifat sementara. Apapun yang saudara miliki bersifat sementara. Kehormatan hanya sementara pada saat saudara masih menjabatnya. Kekayaan juga sementara. Karena kalau kita bisa kaya sampai mati, maka kita yang akan tinggalkan kekayaan itu. Kita tidak bisa nikmati karena tidak bisa dibawa masuk sorga. Dan tidak ada artinya. Andai kata ini kekayaan bisa dibawa masuk sorga dan kita memiliki seisi dunia, mungkin cuma setitik inilah tempatnya dia di sana. Karena di sorga jalannya saja terbuat dari emas. Kita punya cincin berapa kilo? Kalau saudara pakai cincin 1 kilo belum miring kan? Nah, berarti tidak ada apa-apanya. Kita punya apa? Kita punya berbagai macam benda. Kita katakan emas tidak akan. Orang ramai dengan situasi kondisi ekonomi yang seperti ini. Orang mulai, investasi apa bagus ya? Properti atau emas? Properti atau emas? Dua-dua sama saja tidak kekal. Walaupun itu ada manfaatnya sedikit saja. Oh, emas tidak bisa dimakan karat. Tidak bisa makan karat. Tapi bisa dimakan dengan harga naik turun. Mau apa kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah mari kita menyadari bahwa yang dikatakan Raja Damai Yesus Kristus Tuhan, itulah yang perlu kita nikmati dalam hidup kita. Nah, sekarang kita menanjak yang lebih dalam lagi. Yang kedua, kita sudah menjadi orang percaya. Saudara berkata, saya sudah menerima Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudah terima Yesus Kristus? Seharusnya saudara dan saya menikmati damai sejahtera setiap hari. Seharusnya. Tetapi apakah saudara menikmati damai sejahtera itu setiap hari? Kalau para
paradigma kita tentang damai sejahtera belum berubah, maka kita tidak, walaupun saudara jadi orang Kristen dari sejak sekolah minggu sampai sekarang pun, bahkan saudara sudah lahir baru sekalipun, jikalau paradigma saudara tentang damai sejahtera tidak berubah, ada banyak orang Kristen yang hidup sehari-hari tanpa damai sejahtera. Ada banyak rumah tangga yang juga tidak ada damai sejahtera. Ada orang yang sangat gelisah hatinya. Saya baru ditelepon oleh seseorang. Sudah berapa hari berturut-turut. Dia punya orang tua. Saudara tahu orang tua ini umur 90 tahun lebih. Dan tidak punya penyakit. Ini yang repot. Saudara mengerti apa yang saya punya maksud? Kalau umur 90 banyak penyakit, itu lumrah. Bagaimana, saya mau tanya saudara, mana lebih gampang mengurus orang tua yang lanjut usia dengan berbagai macam penyakit, dengan orang tua yang lanjut usia tapi tidak ada penyakit? Mana lebih gampang diurus? Hati-hati jangan menjawab. Salah jawab bisa durhaka. Ayo, mana? Mana lebih gampang? Atau bukanlah, tidak usah diurus. Mana lebih baik punya orang tua yang sudah lanjut usia, tapi sehat terus dengan banyak penyakit? Mana lebih baik? Siapa di sini yang punya orang tua yang usia lanjut? Kenapa saudara? Tentu tidak etis menjawabnya. Aduh, nanti kalau saya jawab orang dengar semua nanti tuduh saya anak durhaka. Kalau saya jawab tepat, dia bilang lagi kepujian. Nah, baik, sekarang saya lanjutkan. Saya ditelepon. Saudara tahu, orang tua ini tokoh gereja. Tokoh gereja artinya waktu muda sangat giat dan cukup disegani. Sekarang usia 90 lebih. Karena tidak ada penyakit, tidak mati-mati. Ini bahasa tidak bagus ya. Karena tidak ada penyakit, tidak mati-mati. Terus bagaimana? Tiap hari apa yang dia kerjakan? Tiap hari bakutuk anak-anak. Nah, mana? Nanti sudah berkata, berarti itu penyakit. Tapi sehat. Kalau dia tidak sehat, tidak waras toh. Sampai tiap hari. Kalau kita mati, kita cari ngoni, kita cekek. Mari kita renungkan. Jadi, padahal tidak ada yang kurang, semua ada. Nah, inilah tanda apa itu damai sejahtera. Inilah tanda bahwa jangan kira orang-orang Kristen itu semuanya menikmati damai sejahtera. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa bahagian kita yang sudah disediakan oleh Tuhan itu justru kita tidak nikmati? Ini tidak boleh terjadi. Mari kita baca Yohanes. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kemarin saya ditelepon lagi. Aduh, kasihan. Mereka ada kirim itu foto, itu opah, itu kong. Aduh. Tinggal dia. Memang begitu. Orang kalau semakin lama semakin kisut. Semakin kecil. Ya. Nah, tapi tidak mati-mati.
Yohanes 14 ayat 27 kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Alkitab mengakui dunia juga punya damai sejahtera. Seperti yang kita baca. Makanya dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia yang dunia berikan. Apa bedanya, saudara? Apa bentuk damai sejahtera yang ada di dunia? Oh, banyak. Seperti yang kita pikirkan. Saya kasih contoh yang sederhana sekali setiap hari. Siapa yang pada Natal ini terima hadiah handphone? Atau beli atau baru dikasih orang? Saudara tahu, ketika kita dapat sesuatu benda, apapun, bagaimanapun bentuknya, atau pokoknya kita dapat pemberian, itu akan mendatangkan sukacita, senang. Aduh, apalagi makin besar nilainya, atau sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu. Sukacita, sukacita. Ada sukacita sejenak. Berapa lama? Selama buku petunjuk belum kita hafal. Ketika buku petunjuk kita, kenapa? Sebab kalau buku petunjuk belum dihafal, belum bisa mengoperasikan. Belum tahu mengoperasikan. Tapi setelah habis buku petunjuk, kenapa kok macet ini sih? Kenapa macet ini? Bukan dulu buku petunjuk. Oh, ini begini. Buku lagi. Lancar kita nikmati. Berapa lama sukacita itu? Sejenak. Saudara menabung dan sekian lamanya untuk Richard cita-cita keinginan punya mobil, beli mobil baru. Itu biasa di jalan suka menjengkelkan yang plat putih tulisan merah. Sudah mau start dia berjalan rupa kura-kura. Masuk di lubang pelan-pelan dia naik. Nah, kita di belakang tet dia tiap pelan. Kenapa? Masih in rain. Berapa lama sukacita itu? Selama belum ada tagaris. Tapi kalau ada tagaris sedikit, tagaris juga di sini. Jadi ini semua ada batasnya. Dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu, dan dibatasi oleh sikon. Tapi bagaimana sukacita yang Kristus berikan? Mari buka Alkitab. Kita akan temukan di situ. Bagaimana bentuk sukacita yang Tuhan berikan? Dibatasi oleh ruang atau waktu? Tidak. Ada satu peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Ya, kita baca Alkitab kita masing-masing. Ayat 19. Sudah dapat? Yohanes tidak sulit kan? Sudah? Nah, baca sama-sama. 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Lanjut. Berkumpullah murid-murid Yesus. Perhatikan siapa yang berkumpul? Murid-murid Yesus. Siapa? Murid-murid. Ini bukan biasa, bukan masyarakat umum. Murid-murid yang berkumpul ini orang percaya. Benar? Kita lanjut. Pahami kalau membaca. Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa mereka harus kunci pintu? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini Alkitab yang menulis. Ini bukan mass media yang menulis. Mau tambah-tambah, mau kurang-kurang, tidak. Yang menulis Alkitab. Kenapa mereka tutup pintu? Mereka takut kepada orang Yahudi. Jadi apa yang membatasi ini? Ketakutan. Saudara tahu orang yang tidak ada damai sejahtera itu gelisah. Orang yang tidak ada damai sejahtera itu takut.
Orang yang tidak ada damai sejahtera itu khawatir. Apakah ini masih menguasai dan mempermainkan hidup kita? Kalau ini masih mempermainkan hidup kita, kita butuh Yesus bekerja dengan Roh Kudusnya, bekerja sebagai Roh sukacita. Apa yang terjadi? Mereka kumpul di satu tempat, sama seperti ini, kumpul di satu tempat, tutup semua pintu rapat-rapat. Tapi kalau kita di sini duduk merayakan Natal, pintu ditutup supaya AC tidak keluar, hawa dingin tidak lari. Tapi mereka ini berkumpul dan tutup pintu, kenapa? Karena takut. Sudah pernah saudara jumpa dengan orang ketakutan? Atau sudah pernahkah saudara merasakan di rumah ada sesuatu, ada yang ketuk atau ada sesuatu hal dan saudara tutup pintu karena ada yang mau serbu? Saya sudah pernah mengalami itu. Satu saat saya ada di kota Surabaya dan menginap di rumah teman, dan entah bagaimana apa yang terjadi pada saat itu saya tidak tahu, tetapi rupanya ada pertikaian kecil dan orang kampung serbu itu rumah dan kami di dalam. Ada yang bawa parang, ada yang bawa macam-macam. Nah, saudara, mari kita renungkan, mari kita membayangkan akan hal ini. Suasana yang seperti ini mencekam. Suasana yang seperti ini adalah hal-hal yang situasi kondisi yang membuat setiap orang tidak tenang. Dan ini adalah situasi yang sangat menyiksa. Kenapa satu orang bisa mengeluh tidak bisa tidur? Mengapa orang bisa mengeluh ia tidak bisa menikmati akan kehidupannya karena takut, karena gelisah? Ada seorang anak muda juga pernah datang untuk didoakan dan dia gelisah, tidak bisa tidur, dia bilang tidak bisa tidur. Dan saudara, orang tidak bisa tidur itu menjengkelkan. Tapi kalau orang damai sejahtera, aduh, biar dia di atas karung menggoro. Begitu tak taruh di atas karung, berbantalkan karung di atas truk, langsung dia meleleh sedikit di sini. Nah inilah. Tetapi apa yang kita baca? Mari kita lihat lebih lanjut. Apa yang kita baca di situ, yang kita temukan? Yang kita temukan di situ adalah seperti ini. Lanjut. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini terjemahan yang sekarang. Kalau terjemahan yang lama yang dahulu kala, datanglah Yesus dan muncullah Yesus di tengah-tengah ruangan itu dan dia berkata, Assalamualaikum. Saudara, mari kita renungkan. Saya yakin banyak orang yang sudah pernah mengalami ketakutan. Bahkan sudah kunci kamar, saking takutnya dia tidur masuk di dalam selimut, dia tutup sampai di atas kepala. Dia lupa kalau ada yang bisa berkorek dari kaki. Nah, saya mau tanya pada saudara, mana yang lebih menakutkan? Tadi, perhatikan baik-baik. Tadi pintu dikunci karena, kenapa? Karena takut. Sekarang kalau pintu dikunci karena takut dan pintu sudah terkunci rapat sehingga ada keyakinan sudah terkunci, kenapa dikunci? Supaya satu pun kalau boleh nyamuk pun tidak boleh tembus. Maka kita mulai merasa aman. Tapi mana yang lebih menakutkan? Ketika pintu terbuka dan orang datang serbu, dan ketika pintu tertutup tiba-tiba ada yang muncul, salam damai sejahtera di antara kamu. Mana yang lebih menakutkan? Inilah kehebatan damai sejahtera daripada Tuhan. Inilah pembuktian apa yang Yesus katakan dalam Yohanes. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadaku. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh dunia terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi damai sejahtera
yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Tidak ada ruang dan waktu yang membatasinya. Tidak ada satu yang bisa menghalanginya. Tetapi damai sejahtera itu menembusi semua hukum logika apapun. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ingat, manusia hidup dipatok oleh seluruh pergerakan hidupnya, dipatok oleh hukum logika yang sangat terbatas. Sementara logika tidak bisa pernah menembus iman, tetapi iman bisa menembus semua urusan logika dan melampauinya. Nah, mari kita renungkan. Ini yang kita butuhkan. Apa maksudnya? Artinya di dalam segala situasi kondisi apapun yang kita alami, seperti nyanyian tadi, tetap penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun aku hidup di lembah kekelaman, tetapi kita tetap penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada persoalan bentuk apapun yang bisa menghalangi akan damai sejahtera ini. Tidak ada suatu bentuk peristiwa apapun yang paling mencekam. Bahkan di lembah kekelaman, kata pujian tadi, tenanglah jiwaku. Ini yang perlu kita nikmati. Kalau ini kita nikmati, ya sama saja dengan orang lain. Damai sejahteranya sesuai sikon. Menyenangkan, hahaha. Menjadi tidak menyenangkan, bukan hahaha. Bukan juga hihihi. Tetapi suatu gejolak yang mengganggu akan damai sejahtera kita. Kita mengucap syukur. Nah, mari kita renungkan yang terakhir. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat itu kepada para gembala di padang ketika ia memberitakan raja yang baru lahir yang namanya Yesus Kristus Immanuel itu? Pujian tentara sorga, pujian bala tentara sorga, para malaikat berkata seperti ini. Segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi bagi Allah, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbulan-bulan kita sudah belajar di gereja firman Tuhan tentang hidup berkenan. Jadi ketika kita sudah terima Yesus, kita sudah miliki damai, Raja Damai itu di dalam hati kita. Biarkan dia yang bertahta, karena dia adalah Raja. Dia bukan cuma masuk seperti doa-doa terima Yesus, tetapi selalu setiap orang yang dibimbing terima Yesus diberikan bimbingan lanjutan bahwa Yesus adalah Raja. Dia diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja yang memerintah atas hidup kita. Nah, kalau Raja yang memerintah terus di dalam hati kita, maka segalanya akan teratasi. Karena kehendaknya lah yang kita lakukan. Secara manusia itu tidak menyenangkan, secara manusia itu suasana mencekam, lembah kekelaman, tapi dikatakan, bila ku cari damai, hanya kutemukan di dalam Yesus Kristus. Dan jiwaku tenang, walaupun berada di lembah kekelaman. Bukan, kalau kita di tempat pesta, jiwa tenang, sukacita itu lumrah. Tetapi inilah yang kita baca di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini yang kita jaga. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Biarkan Raja Damai itu yang memerintah, yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagaimana firman yang sudah kita baca tadi. Itu sebabnya ada perbedaan cara menyambut Raja Damai oleh para ahli Taurat dan ahli kitab dengan para gembala. Apa yang dilakukan oleh para gembala berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan para ahli kitab itu. Mereka tahu ada tertulis,
Tapi mereka tidak pergi untuk ketemu Raja Damai dan menyambutnya. Mereka tidak menyambut. Tetapi apa yang kita baca dalam Alkitab dengan apa yang dilakukan oleh para gembala? Alkitab menulis, begitu tentara sorga balik, begitu para malaikat ini balik ke sorga, maka mereka langsung kompak berkata bersama-sama. Mereka sepakat, marilah kita menuju ke tempat yang sudah dikatakan oleh malaikat itu. Dan apa yang kita baca dalam Alkitab? Alkitab menulis, segeralah para gembala itu menuju ke Bethlehem. Dan mereka menjumpai anak-anak yang ada di palungan, berbaring, dibungkus dengan kain lampin. Dan yang menarik, persis seperti apa yang sudah dikatakan oleh para malaikat itu. Maka pulanglah para gembala itu dengan sukacita yang besar, karena apa yang mereka lihat sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ini yang perlu kita alami dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya tahu ada Alkitab, ada ayat yang tertulis. Kita tidak hanya tahu bahwa ada tertulis, tetapi kita harus menikmati apa yang firman Allah katakan sebagai pengalaman iman kita. Pulanglah mereka dengan sukacita. Mereka langsung menyambut. Mereka tidak ada perundingan. Mereka tidak ada argumen. Mereka tidak ada lagi tanggapan-tanggapan dan lain sebagainya. Tetapi begitu para malaikat pulang ke sorga, berita sudah disampaikan, mereka segera menyambut raja itu. Ini penting bagi kita. Saudara, iblis selalu hidup di dunia. Iblis untuk urusan akhir, untuk urusan hidup di dunia, iblis selalu berusaha merampas hak saudara dengan mengambil damai sejahtera ini. Perjalanan menuju ke akhirat, iblis berusaha untuk menghancurkan saudara supaya keselamatan itu menjadi sia-sia. Tapi itu bukan bahagian daripada si iblis. Apa yang menjadi bahagian kita yang Tuhan sudah sediakan? Urusan akhirat masuk surga, kita boleh nikmati nanti sesudah kita tinggalkan dunia ini. Pergumulan hidup di dunia ini, tetapi dipenuhi dengan damai sejahtera, ini perlu kita nikmati. Tergantung bagaimana kita menyambut kehadiran Kristus Raja Damai. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita akan nyanyikan pujian tadi bersama. Bila ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa sesudah itu.